Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fars Akil Zaidan dengan NIM 250414002. Pada video kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat penting dan dekat banget dengan kehidupan kita semua, yaitu tentang fenomena banyaknya konten hoax dan fitnah di dunia maya, serta bagaimana cara kita agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi seperti itu. Kita hidup di era digital di mana informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Satu postingan, satu video, atau bahkan satu tangkapan layar bisa langsung viral. Dan dalam waktu singkat bisa mempengaruhi opini ribuan orang. Masalahnya, tidak semua informasi yang tersebar itu benar. Ada yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, ada yang dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Dan ada juga yang sekedar mencari perhatian atau sensasi. Fenomena inilah yang sekarang sering disebut dengan istilah hoax dan fitnah digital. Jadi, apa sih sebenarnya hoax itu? Nah, hoax bisa kita artikan sebagai berita palsu atau informasi bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan agar orang lain percaya. Biasanya, hoax dibuat dengan tujuan tertentu, entah untuk mempengaruhi opini publik, mendapatkan keuntungan pribadi, atau sekedar membuat kekacauan di dunia maya. Sementara itu, fitnah di dunia maya adalah tuduhan palsu terhadap seseorang. Contohnya, menyebarkan kabar kalau seseorang melakukan hal buruk padahal itu tidak pernah terjadi. Kalau kita perhatikan, hoax dan fitnah ini bisa muncul di mana saja, mulai dari grup WhatsApp keluarga, timeline media sosial, story Instagram, bahkan kolom komentar di postingan publik. Contohnya nih, ada berita tentang artis meninggal dunia, padahal ternyata cuma editan lama yang sengaja dibuat-buat. Atau berita politik yang isinya sengaja dibelokkan agar menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Nah, hal-hal seperti ini sering banget muncul dan disebarkan tanpa pikir panjang. Nah, nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih hoax bisa menyebar begitu cepat? Nah, pertama, karena orang cenderung lebih cepat bereaksi terhadap sesuatu yang emosional. Kalau berita itu bikin marah, bikin takut, atau bikin sedih, orang akan lebih cepat membagikannya tanpa sempat berpikir dahulu. Kedua, karena algoritma media sosial, platform seperti Instagram, TikTok, atau X cenderung menampilkan konten yang viral, bukan yang benar. Selama banyak orang yang menonton, komentar, dan membagikan, algoritma menganggap. Dan ketiga, karena kurangnya literasi digital di masyarakat. Masih banyak orang yang tidak terbiasa memeriksa kebenaran berita, atau bahkan tidak tahu kalau sebenarnya ada cara mudah untuk mengeceknya. Lalu, apa dampaknya kalau kita membiarkan hal ini terus terjadi? Wow, dampaknya besar banget. Pertama, hoax bisa memecah belah masyarakat. Kita sering lihat hanya karena perbedaan pendapat di internet, orang bisa saling benci, saling hina, saling menjatuhkan, bahkan sampai memutus hubungan pertemanan. Kedua, hoax bisa menimbulkan kepanikan publik. Nah, contohnya saat pandemi COVID-19 dulu, banyak berita palsu tentang obat vaksin dan teori-teori konspirasi yang bikin masyarakat bingung. Akibatnya, banyak yang takut salah paham, bahkan menolak bantuan medis. Wow. Ketiga, fitnah digital bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam sekejap. Bayangkan saja ada orang yang dituduh melakukan hal buruk di media sosial, padahal tidak ada bukti sama sekali. Namun karena sudah viral, nama baiknya sulit diperbaiki, bahkan hampir tercoreng. Dan keempat, hoax bisa menurunkan kepercayaan terhadap media dan lembaga resmi. Ketika terlalu banyak berita palsu beredar, orang jadi tidak tahu lagi mana yang bisa dipercaya dan yang tidak bisa dipercaya. Nah,
Ini sangat berbahaya karena masyarakat jadi kehilangan arah informasi. Nah, sekarang mari kita jujur. Pernah nggak sih kita sendiri tanpa sengaja ikut menyebarkan berita yang ternyata hoax? Nah, kalau iya jangan malu. Itu hal yang sangat manusiawi. Kita seringkali terpengaruh karena rasa ingin membantu orang lain. Misalnya, kita pikir, wah ini penting nih, harus dikasih tahu ke teman-teman, harus di-share. Nah, tapi tanpa sadar yang kita sebarkan malah informasi yang salah. Selain itu, faktor psikologis juga berpengaruh. Manusia punya kecenderungan mencari informasi yang mendukung pendapatnya sendiri. Nah, kalau kita sudah percaya sesuatu, kita cenderung menolak fakta yang berbeda dan langsung percaya pada hal yang sejalan dengan pandangan kita. Makanya, penting banget untuk belajar berpikir kritis dan terbuka terhadap informasi baru. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak ikut terjebak atau menyebarkan hoax dan fitnah di dunia maya? Nah, teman-teman, ada beberapa langkah sederhana, tapi sangat penting, yaitu pertama, selalu cek sumber informasi. Kalau kamu dapat berita, lihat dulu siapa yang menyebarkannya. Apakah itu media resmi, lembaga terpercaya, atau cuma akun anonim tanpa identitas, ataupun orang-orang iseng saja. Nah, yang kedua, periksa keaslian konten. Kita bisa gunakan situs seperti Turn Hoax ID, cekfakta.com, atau kominfo.go.id. Di sana biasanya ada daftar berita palsu yang sedang beredar. Nah, ketiga, baca isi berita dengan teliti. Jangan cuma baca judulnya. Karena banyak judul dibuat clickbait. Bikin penasaran tapi menyesatkan. Keempat, gunakan logika dan akal sehat. Kalau sebuah berita terasa terlalu berlebihan, provokatif, atau menakut-nakuti, besar kemungkinan itu hoax. Kelima, hentikan kebiasaan asal share. Asal pencet logo pesawat terbang. Nah, pikirkan dulu sebelum klik tombol bagian. Tanya diri sendiri, apakah berita ini bermanfaat atau justru bisa menyesatkan orang lain? Keenam, bangun literasi digital sejak sekarang. Ikuti akun-akun edukatif, baca berita dari berbagai sumber, dan biasakan diri untuk skeptif tapi sopan terhadap informasi yang belum jelas. Dan yang terakhir, jadilah contoh. Kita nggak bisa mengontrol semua orang di internet, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Jadi orang yang bijak, yang menenangkan, bukan yang memprovokasi. Teman-teman, dunia maya sebenarnya adalah ruang yang luar biasa. Kita bisa belajar, berkomunikasi, dan berkarya di sana. Tapi, kalau kita tidak bijak menggunakannya, dunia maya juga bisa jadi tempat yang berbahaya. Hoax dan fitnah ibarat virus digital, menular dengan cepat, sulit dihentikan, dan bisa merusak banyak hal tanpa kita sadari. Namun, kabar baiknya, vaksin untuk melawannya sebenarnya sudah ada, yaitu kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab pribadi. Kita harus sadar bahwa setiap kali kita menekan tombol share, kita sedang memegang kekuatan besar. Kita bisa memilih untuk menyebarkan kebenaran atau menyebarkan kebohongan. Mari gunakan media sosial dengan lebih bijak. Gunakan untuk berbagi ilmu, share ilmu, inspirasi, dan hal-hal positif lainnya. Bukan untuk menyebar kebencian, fitnah, atau malah perpecahan. Kalau kita semua melakukan hal kecil seperti ini secara konsisten, maka dampaknya akan luar biasa besar bagi masyarakat. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, fenomena hoax dan fitnah di dunia maya memang tidak bisa kita hentikan sepenuhnya.
Tapi kita bisa memperkuat diri kita dengan pengetahuan dan sikap yang kritis. Nah, mari jadi generasi yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab di dunia digital. Karena di era informasi ini, yang paling penting bukan seberapa cepat kita tahu sesuatu, tapi seberapa benar informasi yang kita percayai. Oke, akhir kata, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Saya Muhammad Farsakil Zaidan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.